Di video ini aku akan mengeluarkan opiniku kenapa karyawan itu sulit kaya. Oke, pertama kita tahu kalau karyawan tuh sebenarnya kerja dari jam 9 sampai 5, ada juga jam 8 sampai 5, bahkan yang lebih parah ada yang 8 sampai 6. Dengan waktu yang lumayan banyak diambil di perusahaan orang, kalian kerja sama orang. Jadi sangat sedikit waktu kalian tuh bisa nyambi ngurus bisnis, nyari pendapatan di luar kerja gitu loh. Karena kan 9 sampai 5 lah hitungnya. Itu kan jam 6 itu pun istirahat, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 itu kan udah malam gitu dan waktu istirahat. Belum lagi karyawan tuh penghasilan tetap, misalnya gaji 6 juta ya 6 juta, 5 juta ya 5 juta, 7 juta ya 10 juta kan itu. Bisa nggak menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi? Bisa, tapi waktunya lumayan banyak. Jadi kayak harus naik jabatan 10 tahun lah, 20 tahun lah gitu ya. Mungkin yang paling singkat 5 tahun gitu naik jabatan, dan itu pun nggak langsung jabatan tinggi kan, maksudnya bertahap gitu. Jadi pelan-pelan naik gajinya. Tapi itu iya kalau naik jabatan, kalau enggak gimana ya tetap ya gitu-gitu aja ya, jadi junior developer ya. Tetap ya gaji berapa ya, 5 juta, 6 juta, tetap segitu aja. Tetap kerja pagi sampai sore ya, nunggu gaji per bulan, tanggal 1 gajian atau tanggal 25 itu gajian, nunggu itu dapat bulan habis langsung pakai kebutuhan kayak di dapur dan lain-lainnya. Tapi bukan berarti nggak bagus ya. Ada poin plusnya jadi karyawan. Contohnya ya kalian udah dapat penghasilan tetap per bulan. Jadi nggak mikir kalau bisnis itu kan mungkin aja 1 bulan nggak dapat penghasilan kan kayak gitu. Freelancer pun kayak gitu. Jadi mungkin aja 1 bulan tuh nggak dapat job gitu kan. Nah itu jadi PR banget tuh. Ya dapat penghasilan sebulan. Beda sama karyawan yang udah dapat penghasilan bulan. Jadi udah settle, udah aman lah hidup kalian gitu. Tapi di sisi lain kalau kita bandingin sama freelancer atau pengusaha, freelancer itu punya fleksibilitas yang tidak dimiliki karyawan. Dengan menjadi freelancer tuh kalian bisa mencari klien sebanyak mungkin yang kalian bisa dan mendapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya yang kalian bisa juga gitu. Kalau misalnya satu klien deal itu harganya 10 juta, ternyata kalian dapat 3 klien dan kalian bisa mengerjakan 3 klien, kan 30 juta. Udah per bulan kalian dapat 30 juta, itu lebih dari gaji karyawan. Tapi bisa nggak nyari klien-klien ini dengan deal harga segitu gitu. Dan itu pun kalian bisa dapat dengan waktu yang relatif singkat gitu. Belum lagi kalian bebas mau kerja kapan, di mana, sama siapa. Ya kalian lah menentukan waktu kerja kalian. Mau kerja pagi silakan, mau kerja tengah malam juga. Udah silakan. Tapi ya itu poin negatifnya, poin minusnya adalah ya nggak selalu kalian dapat job, nggak selalu juga kalian dapat penghasilan yang tinggi. Bisa aja dalam 1 bulan nggak menghasilkan apa-apa, bisa juga dalam 1 bulan menghasilkan tinggi banget. Jadi ya tolong jangan selalu ambil poin plus jadi freelancer itu ya kerja bebas, kerja di mana aja. Ingat juga kalau kalian nggak dapat job ya udah kalian nggak punya uang gitu aja. Ya jadi kurang lebih itu freelancer atau pengusaha itu high risk high return, risikonya tinggi tapi returnnya juga tinggi. Mungkin aku cerita pengalamanku sedikit ya, jadi karyawan atau jadi freelancer. Dulu aku pernah kerja bentar kayak jadi karyawan gitu. Sekarang sambil kerja bentar juga. Sekarang ini aku masih kerja sebenarnya juga jadi karyawan juga, jadi freelancer iya, jadi pengusaha iya, gitu, bar juga iya. Dari pandanganku sendiri ya sebagai orang yang tidak terlalu suka kerja sama orang nih ya, setiap hari aku bangun pagi ngeluh di kantor, aku ngeluh karena tekanan ya, aku nggak suka kerja sama orang, aku suka yang bebas aja. Belum lagi kerja cuma yaudah duduk diam, apa yang harus dikerjain. Kalau freelancer aku biasanya ya ngedeal sama orang luar negeri lah, ngedeal sama orang Indo lah, gitu kan ada interaksi, ada aku nge-push otakku gimana caranya biar ngedeal sama klien ini, gimana caranya teknik apa, marketing apa yang aku pakai sekarang, CEO-nya gimana, copywriting-nya gimana, cara ngeladenin klien gimana, tuh banyak banget dan itu menantang dan itu aku suka kayak gitu. Karena sekarang aku kerja dari jam 8 sampai jam 5, itu boring banget, jujur aja aku boring banget. Aku bahkan baru 1 bulan, belum ada 1 bulan aku pengen resign malah jadinya. Nah itu karena pressure. Dan habis aku kan pulang jam 5 tuh, jam 5 habis itu langsung lanjut freelance ya, jadi aku ngambil job juga, aku ngerjain freelance juga tuh dari jam 6 bahkan sampai jam 9 sampai jam 10. Dan ini kalau kalian tahu ini jam 1 pagi aku masih syuting untuk YouTube. Terus start jam 6 aku udah bangun kerja lagi untuk kerja perusahaanku Arkaya tuh ya, beberapa si strategi ke manajerku juga biar ada dikerjain atau nggak ngasih job ke timku. Jam 8 aku kerja lagi jam 5 sampai jam 5. Jam 6 aku lanjut lagi ngoding untuk proyek pribadi, untuk freelance tuh, untuk perusahaan juga kayak gitu. Terusnya gitu aku sekarang. Jadi ya istirahat tuh dikit ya, kurang lebih aku per hari itu kerja bisa sampai 16 sampai 18 jam. Jadi
pure istirahat tuh cuma tidur aja gitu. Bahkan aku kadang kalau lagi di kantin jam 12 sampai jam 1 tuh kadang aku masih nelpon timku gimana, ada meeting hari ini nggak, ada apa gitu, ada report apa hari ini. Kadang aku masih ngedil juga sama klien, sama freelance gitu. Jadi ya tak semua ambil. Capek banget. Kadang-kadang juga habis kerja tuh aku kadang-kadang meeting lagi sama tim startupku kan. Meeting lagi jam 7 sampai jam 9 gitu, meeting jam 9 kadang sampai jam 10 sejam, setengah jam meeting lagi. Jadi ya lumayan kena pressure ya, tapi ya gimana ya, disiplin gitu, harus disiplin gitu. Nggak bisa kalian semangat sekali aja, semangat banget nih satu hari besoknya udah engger, males. Nggak bisa, harus disiplin. Jadi gimana pun caranya harus disiplin tuh. Memang agak pressure nih aja, aku ya udah agak stres, tapi harus dijalanin gitu. Gimana ngurus Arkaya, ngurus toko event, apapun sebenarnya kerjaan kalian, kalau disiplin ya, disiplin dan konsisten kuncinya ya pasti bisa sukses lah. Ya aku belum sukses banget sih, tapi bisa lah gitu. Disiplin tuh kunci sama konsisten. Jadi kayaknya segitu aja dulu cerita singkatku, pengalaman pribadiku gimana aku jadi karyawan, X freelancer, X pengusaha, X youtuber, semua tambat kan. Jadi gimana karyawan sama freelancer tuh gimana yang lebih baik, itu preference kalian pribadi. Gimana bagusnya, kalau aku pribadi ya mending aku jadi pengusaha sama freelancer, atau freelancer. Pengusaha sih lebih penting gitu daripada aku kerja dari jam 8 sampai jam 5. Walaupun gajinya tetap, tapi nggak ngitungnya, aku nggak kesana gitu, mau dapat gaji nggak. Aku lebih suka ngedil, dapat uang, ngedil, bisa ngedil banyak nih gitu. Ya jadi segitu aja dulu untuk video kali ini. Kalau kalian mau didiskusiin silakan ketik di komen di bawah, nanti kita diskusi bareng-bareng di video ini. And see you in the next video, bye bye.